Shalom House of Grace, kita berjumpa kembali untuk sama-sama beribadah pada sore hari ini. Saya encourage semua teman-teman, mari kita memberikan yang terbaik buat Tuhan pada sore hari ini. Untuk itu sebelumnya mari kita sama-sama berdoa, bersatu hati di dalam doa untuk kita memasuki kebaktian yang ada. Tuhan, terima kasih, kami sungguh bersyukur untuk kebaikan-Mu Tuhan. Bahkan sampai hari ini kami melihat Tuhan, kami merasakan Tuhan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan di dalam kebaktian ini ya Bapa. Biarlah nama-Mu dipermuliakan. Biarlah nama-Mu Tuhan yang ditinggikan pada sore hari ini. Tuhan, biar Tuhan kami semua jemaat-jemaat yang ada, pekerja-pekerja yang ada Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang ada, kami bawa hati kami kepadamu. Murnikan Tuhan dan berikan Tuhan kami hati yang mau dibentuk oleh Engkau sendiri Tuhan. Biar kebaktian ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya kami bawa ke dalam tangan-Mu. Berkati mereka yang melayani pada sore hari ini. Dan juga kami berdoa untuk persembahan yang akan dijalankan Tuhan. Persembahan yang maupun ditabur melalui rekening Tuhan. Kami berdoa Engkau yang memberkatinya berlimpah-limpah. Bagi memberikan Tuhan, bahkan pada saat ini yang mungkin yang finansial, secara finansial terbatas, kami juga berdoa biar penyediaan Allah Tuhan terus turun atas hidup mereka. Dan berkati mereka yang mengolah, biar menjadi kemuliaan bagi nama-Mu saja. Terima kasih Yesus, kami memulai kebaktian hari ini di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara, sebelum itu mari saya ajak semua kita sama-sama bernyanyi buat Tuhan, persembahkan hatimu yang terbaik. Katakan lagu ini, nyanyikan sama-sama dengan segenap hati, kita mau memuji. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajar semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajar semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Kau terbesar dan mulia, Kau terbesar dan mulia, ajar semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Biarlah semua memuji-Mu. Biarlah semua memuji-Mu. Haleluya, amin. Tuhan kita Allah yang terbesar dan mulia. Amin, amin, amin. Saudara,
Musim hari-hari ini gak pernah menentu. Begitupun juga hidup kita. Mungkin ada saatnya kita senang, ada saatnya kita sedih, ada saatnya sedang kita bergumul, ada juga saatnya kita sedang meraih kemenangan. Tapi percayalah saudara, bagi orang-orang yang menaruh pengharapan di dalam Tuhan, kasih Tuhan itu tetap abadi. Melalui lagu ini saya ingin mengajak saudara yang ada di rumah, mari kita sama-sama mengingat bahwa berpegang pada Tuhan itu akan selalu dilindungi, selalu akan dipelihara. Mari kita sama-sama merenungkan lagu ini sambil menyanyikannya dan kita sama-sama menyembah Tuhan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Katakan, ku yakin Tuhan melindungi. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Katakan sekali lagi, Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Katakan sekali lagi, musim akan selalu berganti, tapi kasih Tuhan itu tetap abadi, saudara. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya.
bersyukur untuk hari ini Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita naikkan pujian. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang, waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Thy word, Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Katakan sekali lagi, Thy word. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. When I feel afraid, think I lost my way, still you're there right beside me, and nothing else
Katakan sekali lagi, Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. I will not forget. I will not forget your love for me, and yet my heart forever is wandering. Jesus, be my guide, hold me to your side, and I will love you to the end. Katakan dengan sungguh, Thy word. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Katakan, Thy word. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Katakan sekali lagi, Thy word. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path, and a light unto my path. Sekali lagi, a light and a light unto my path. Terima kasih Yesus. Kami percaya firman-Mu itu pelita bagi kaki kami ya Bapa. Tuhan, siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu, urapi hamba-Mu yang memberitakan firman Tuhan, sehingga kami boleh bertumbuh di dalam Engkau, berbuah lebih kuat lagi. In the name of Jesus, kami serahkan sore hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur. Semua bersama-sama katakan, amin. Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali bersama saya pada kesempatan kali ini. Marilah sebelum kita mulai mendengarkan firman Tuhan, saya ajak saudara untuk mari kita sama-sama untuk berdoa kembali. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih, kami sangat menghargai itu ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kami ada Tuhan, sebagaimana kami ada saat ini Tuhan, di kesempatan hari ini Tuhan, dalam ibadah kali ini, House of Grace. Kami percaya itu adalah bukan merupakan suatu kebetulan, tetapi karena memang sudah rencana-Mu ya Tuhan terhadap kehidupan kami. Terima kasih. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah Engkau memberkati setiap kami, Engkau mengurapi tubuh, jiwa, dan roh kami, agar kami dapat berkonsentrasi dengan baik, sehingga setiap benih firman-Mu yang disampaikan dapat tumbuh dalam hati kami dan berbuah-buah dalam kehidupan kami. Terima kasih, kami siap mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Pakai hamba-Mu ini untuk menyampaikan firman-Mu, sehingga bukan hamba-Mu lagi yang berkata-kata, tapi biarlah Roh Kudus-Mu yang berkata-kata melalui hamba-Mu ini, sehingga semua pesan-Mu Tuhan dapat tersampaikan kepada jemaat-Mu. Terima kasih, kami mengucap syukur kepadamu, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Oke, shalom saudara. Gimana kabarnya? Saya berharap saudara dalam keadaan yang baik, sehat-sehat, dalam lindungan Tuhan, dan penuh sukacita dan damai sejahtera, amin. Dan untuk kali ini nggak kerasa ya saudara, kita sudah memasuki bulan Februari, dan ini adalah di minggu pertama bulan Februari. Nah, seperti saudara ketahui bahwa tema House of Grace gereja kita sepanjang tahun 2022 ini adalah yaitu tahun perubahan. Jadi saya akan terus mengingatkan terus supaya saudara tetap nggak lupa bahwa tema sepanjang tahun di tahun 2022 ini House of Grace ialah the year of transformation. Jadi tahun perubahan yang seperti apa? Yang jelas pasti perubahan ke arah yang lebih baik. Amin saudara. Iya dong, masa kita mau berubah ke arah yang lebih buruk? Nggak mungkin dong. Nah oke, memasuki bulan Februari kita akan memasuki kepada subtema yang baru di bulan Februari ini, yaitu temanya ialah ya keluarga yang berkemenangan. Amin saudara. Jadi di bulan Januari kita sudah belajar pribadi demi pribadi gimana kita harus mulai kita tuh harus berubah, dan kita tuh harus
kita tuh bisa berubah dan harus berubah untuk berbuah. Amin, saudara. Nah, jika kita sudah belajar pribadi demi pribadi, maka saya akan mulai masuk berbicara mengenai di bulan Februari mengenai keluarga. Tapi bagi yang belum berkeluarga, bagi anak muda, jangan berkecil hati. Bukan berarti firman ini bukannya buat kalian, tetap karena walaupun kalian belum berkeluarga, tetapi kalian adalah juga bagian dari keluarga kalian masing-masing. Kalian adalah sebagai anak. Nanti ada tiba saatnya, kalau kalian sudah menikah, maka barulah kalian akan menjadi orang tua yang akan mempunyai anak. Amin. Nah, oke, saya kasih judul khotbah saya pada kesempatan kali ini, judulnya adalah warisan. Nah, saudara, siapa yang nggak tahu warisan? Pasti saudara tahu ya warisan ya. Apa sih warisan? Itu loh. Jadi kalau ya warisan pasti sudah pada tahu lah ya. Jadi kalau misalnya warisan itu adalah harta peninggalan dari orang tua. Nah, setiap orang tua di dunia ini pasti senang kalau sanggup tuh memberikan warisan kepada anak-anaknya. Bener gak? Iya dong. Saya aja nih udah mulai mikir nih, walaupun Timi masih kecil, saya udah mulai mikir, kira-kira apa nih yang nanti kalau saya nanti sudah tua atau sudah nggak ada, kira-kira apa sih yang bisa saya wariskan, yang bisa saya kasih tuh ke Timi gitu. Nah, pada umumnya sih setiap orang tua di Indonesia ya, maksudnya bukan di Indonesia nih, saya maksudnya orang-orang tua Asia nih, itu pada umumnya tuh seneng dan bangga nih bila bisa meninggalkan warisan harta kepada anak-anaknya tuh, entah dalam bentuk uang, deposito, atau dalam bentuk emas, rumah, mobil, dan lain sebagainya. Nah, bahkan kalau kalau orangnya itu kaya sekali ya, hartanya banyak, mungkin waktu dia masih hidup pun dia mungkin udah kasihin anaknya satu-satu. Misalnya Pak Afuk, The Crazy Rich Tangerang, punya anak yang pertama Mehwa. Mehwa dibeliin rumah di Lipo Karawaci, di blok, di klaster apa ya sekarang saya udah nggak tahu. Ya mungkin karena hartanya banyak, mungkin anaknya satu-satu, si Mehwa, si Amei, si Ajon, siapa lagi tuh, dibeliin rumah mungkin branding semua tuh satu blok. Karena ya duitnya banyak, saudara, karena memang ada hartanya. Nah, itu gimana, saudara? Sah-sah aja. Nah, itu kebanyakan kalau orang tua Asia gitu loh, maksudnya ya termasuk Indonesia, Singapura, itu tuh akan merasa bangga tuh kalau misal mereka tuh bisa ngasih warisan ke anaknya. Bahkan dia mempersiapkan warisan ke anaknya, bahkan nanti sebelum dia meninggal pun dia, kalau yang kayak gitu tuh biasanya tuh udah siapin surat ke notaris tuh, surat wasiat. Jadi ntar hartanya yang ini buat dibagi, buat isi anak yang ini berapa, buat istrinya berapa, buat anaknya yang nomor 2 berapa. Itu udah jelas tuh. Jadi anak-anaknya nanti nggak bakal ada yang berantem untuk memperebutkan harta peninggalan orang tuanya, warisan itu. Nah, maka dari itu tuh banyak sih orang-orang tua Asia itu, mereka tuh banyak bekerja keras, membanting tulang demi untuk bisa memberikan warisan sama anak-anaknya, sama cucunya. Nah, kalau orang tua di dunia barat juga melakukan hal sama, cuman mungkin budaya mereka ya agak berbeda sedikit lah. Di sini kan kalau budaya bule itu, budaya barat itu, biasanya tuh kalau anak udah umur 18 tuh disuruh keluar dari rumah, disuruh mandiri. Tapi ya kita nggak tahu lah, maksudnya pasti mereka juga, kalau orang tuanya itu baik, walaupun anaknya disuruh belajar mandiri, pasti orang tuanya itu sudah pasti mempersiapkan bekal atau something gitu loh yang bisa mereka berikan untuk anaknya untuk di kemudian hari. Ya dengan kata lain ya warisan, kita kan nggak tahu gitu kan. Nah, kalau kita nih bicara tentang warisan nih, saudara,
pastilah semua keluarga di dunia ini nih pasti mikirin dong. Karena kan kita semua kan juga kan pasti kalau orang tua, kita sebagai orang tua, kalau kita ini benar, pasti sayang dong sama anak kita, pasti mikirin dong buat masa depan anak kita, benar gak saudara? Ya andaikan ya, kita ini orang tua yang benar, orang tua yang gak benar pun mungkin masih mikirin, waduh ntar anaknya, buat masa depan anaknya gimana? Karena ya itu anak gitu loh, darah daging kita, amin saudara? Nah, gimana pandangan Alkitab mengenai warisan? Nah, Alkitab juga mengatakannya nih, mengenai warisan itu ada di Amsal 13 ayat 22a. Nah, itu Alkitab berkata bahwa orang yang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Nah, Amsal 13 ayat 22a ini merupakan Amsal yang ditulis oleh Raja Salomo, saudara. Seorang yang sangat kaya, berhikmat, terus yang warisannya tuh, wah hartanya banyak. Nggak kehitung, kalau kita ngomongnya tuh duitnya udah nggak berseri. Nah, itu warisannya tuh benar-benar dinikmati sama anak cucunya itu, saudara. Nah, Raja Salomo mengatakan bahwa orang tua yang mempersiapkan warisan untuk anak-anak dan keturunannya itu adalah suatu perbuatan yang baik. Dan ini sudah banyak dilakukan oleh orang tua Kristen. Nah, benar nggak, saudara? Iya dong. Bahkan yang nggak Kristen pun ya melakukan hal itu juga. Tapi yang orang tua Kristen tuh udah ya pasti melakukan itu. Nah, tapi saudara, sayangnya banyak orang tua Kristen tuh yang belum tahu atau nggak sadar bahwa sebagai orang tua Kristen juga harus meninggalkan warisan yang lain, yaitu warisan selain warisan jasmani, yakni apa sih? Meninggalkan warisan rohani. Nah, ini yang banyak orang tua Kristen ini nggak sadar, mereka itu diberkati Tuhan luar biasa, mereka berlomba-lomba untuk mempersiapkan warisan jasmani untuk anaknya. Padahal di samping itu ada satu tipe warisan lagi yang lain yang sangat penting, yang lebih penting dari warisan jasmani ini, yaitu warisan rohani. Nah, di dalam 2 Timotius itu Rasul Paulus secara terang-terangan tuh mengungkapkan kesannya nih atas keluarga besar Timotius itu. Nah, yang dimulai dari neneknya yang bernama Louis. Nah, kemudian kepada ibunya yang bernama Eunike. Nah, keluarga besar Timotius ini menjadi contoh yang baik, saudara, bagi semua keluarga Kristen. Yakni, di mana nih contoh yang baiknya? Yakni, di mana tuh dalam 3 generasi keturunan, itu ada warisan-warisan rohani yang diberikan kepada anak atau dan cucunya. Ya, kita baca yuk. Di dalam 2 Timotius 1 ayat 3 sampai dengan 6. Ya, jadi sekali lagi saya ulangi, 2 Timotius 1 ayat 3 sampai dengan 6. Demikian firman Tuhan, saya akan bacakan. Ayat 3. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Ayat 4. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Ayat yang kelima, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu, Louis, dan di dalam ibumu, Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Nah, saudara, di dalam pujiannya atas keluarga besar Timotius, Rasul Paulus tuh menjabarkan daftar warisan rohani yang telah diteruskan dari generasi neneknya itu hingga ke generasi, yaitu ke Timotius itu. Dari neneknya, Louis, terus ke mamanya, Eunike, dan itu ke Timotius itu. 3 generasi, saudara. Nah, berikut ini ada 3 warisan rohani yang setiap orang tua tuh harus tinggalkan untuk anak dan cucunya. Nah, ini apa aja itu, saudara? Yang tadi kita baca di dalam 2 Timotius 1 ayat 3 sampai dengan 6. Apa sih warisan rohani yang pertama yang paling penting? Yang pertama itu ialah iman. Nah, Rasul tadi ada di ayat berapa nih? Ada di ayat, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam
nenekmu Louis dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin juga hidup di dalam dirimu. Nah, itu warisan yang pertama, warisan rohani yang pertama, yaitu iman. Nah, Rasul Paulus ini memuji iman Timotius yang didapat dari neneknya dan mamanya. Perlu diketahui ya saudara, bahwa Timotius itu adalah nama Yunani, yang dalam bahasa Yunani itu ditulisnya tuh Timotheus. Jadi Timotheu. Waduh, saya campur-campur nih antara spelling Inggris sama Indonesia nih, sorry saudara. Jadi Timotheus itu yang artinya tuh dear to God dalam bahasa Inggrisnya, yang tersayang bagi Tuhan. Nah, mama dari Timotius ini adalah seorang wanita Yahudi, saudara. Sedangkan ayahnya adalah orang Yunani. Nah, Alkitab nggak menyinggung sih tentang ayahnya dari Timotius, karena nggak ada tuh di Alkitab, nggak disinggung. Sehingga mungkin sehingga para ahli Alkitab ini menduga bahwa ayahnya Timotius itu bukanlah seorang yang percaya. Nah, saudara, walaupun demikian, saudara, walaupun papanya si Timothy ini bukannya orang yang percaya, tetapi Timothy ini memiliki iman kepada Yesus Kristus karena didikan dari nenek dan ibunya. Amin, saudara. Nah, dalam kasus kehidupan keluarga Timotius ini, kita bisa melihat bagaimana peranan seorang ibu dan seorang nenek terhadap seorang anak, terhadap Timotius ini. Nah, sebagai wanita-wanita Yahudi, Louis dan Eunike ini menjalankan peran mereka dengan baik, saudara. Yakni mengajarkan iman kepada Timotius itu sebagaimana orang tua Yahudi itu lazim melakukannya. Itu ada di, kalau kita baca itu ada di Ulangan 11 ayat 18 sampai 21. Yuk kita baca yuk. Ulangan 11 ayat 18 sampai 21. Jadi orang-orang Yahudi ini lazim nih. Jadi semua orang Yahudi ini pasti melakukan hal ini, mengajarkan firman Tuhan ini kepada anak mereka, kepada cucu mereka. Mari kita baca, demikian firman Tuhan. Ingatlah dan perhatikanlah perintah-perintah itu. Ikatkan pada lenganmu dan pasanglah pada dahimu untuk diingat-ingat. Waduh, jadi kalau kita baca ini, saudara, sebenarnya ini lebih ekstrim nih. Jadi kalau ditulis di dalam ulangan ini, firman Tuhan itu disuruh diikat di lengan loh, saudara. Itu ajaran-ajaran firman itu sama ditempel di dahi nih. Kayak pakai jimat. Jadi begitu tampil di dahi, itu mata kita tuh langsung bisa baca tuh. Apa sih ajaran-ajaran firman itu? Ekstrim kan, saudara, zaman dulu sampai ditulis tuh seperti itu. Ditulis ditempelin di lengan, di dahi. Tapi kita udah zaman sekarang tuh udah enak banget ya, saudara. Nggak harus sampai kayak gitu. Nah, kita lanjutkan. Ajarkanlah kepada anak-anakmu, bicarakanlah di dalam rumah dan di luar rumah, waktu beristirahat dan waktu bekerja. Jadi bayangin tuh, saudara, disuruh ajarin tuh kepada anak-anakmu. Jadi disuruh bicarakanlah tuh, diomongin terus di dalam rumah, kayak di luar rumah, pada waktu istirahat, pada waktu kerja. Jadi dalam kata lain tuh setiap saat, saudara, dimanapun dan setiap saat. Bayangin tuh, saudara, orang Yahudi cara ngedidik anaknya tuh mengajarkan firman pada anaknya seperti itu. Nah, tuliskanlah di tiang pintu rumahmu dan di pintu gerbangmu. Wow, disuruh tulis sudah di pintu gerbang, di tiang, dan di pintu gerbang. Jadi kalau kita mau masuk, mau keluar tuh kita baca itu lagi tuh firman. Luar biasa ya, saudara, orang Yahudi ngajarin anaknya ya, saudara. Nah, maka kamu dan anak-anakmu akan panjang umur di negeri yang dijanjikan Tuhan Allahmu kepada nenek moyangmu. Selama ada langit di atas bumi, selama itu pula kamu akan diam di tanah itu. Nah, saudara, inilah warisan rohani pertama yang orang tua tuh harus berikan kepada anak-anaknya. Yakni iman kepada siapa, saudara? Iman kepada Tuhan Yesus, amin. Nah, warisan ini gak bisa dicuri oleh orang lain dan bersifat kekal. Sebagaimana tuh Tuhan Yesus berkata bahwa harta duniawi itu bisa dirusak oleh ngap dan karat, saudara. Tetapi harta surgawi tidak bisa dirusak olehnya, bahkan pencuri pun nggak bisa mencurinya. Jadi, wow, luar biasa, saudara, warisan ini. Amin. Warisan iman itu nggak bakal bisa dicuri orang,
nggak bakal bisa rusak. Kalau kita ninggalin warisan harta kepada anak kita, cucu kita, ya mungkin bisa hilang, bisa dirampas orang, mungkin bisa rusak. Kita kasih ke anak kita warisan karena duitnya banyak, anaknya masih kecil, udah dibeliin rumah satu-satu. Begitu anaknya gede, rumahnya rusak dimakan rayap. Nah itu saudara, harta di dunia bisa rusak, tapi warisan yang berupa iman kepada Tuhan Yesus Kristus itu adalah warisan yang kekal, nggak bisa rusak, nggak bisa dicuri. Amin saudara. Oke, itu adalah warisan rohani yang pertama yang harus kita berikan kita siapkan kepada anak dan cucu kita. Sekarang yang kedua apa saudara? Itu tetap ada di dalam 2 Timotius juga, di ayat tadi kan nyambung tuh saudara. Warisan kedua ialah iman yang apa saudara? Iman yang tulus, ikhlas. Nah, warisan kedua yang harus orang tua berikan kepada anak-anaknya itu bukan sekedar iman aja saudara, tetapi iman yang tulus, ikhlas. Di dalam 2 Timotius 1 ayat 3 sampai dengan 6 yang tadi kita baca, itu Rasul Paulus berkata kepada Timotius itu untuk tidak hanya memiliki iman saja saudara, tetapi memiliki iman yang tulus, ikhlas, sehingga dapat dilihat bahwa ternyata ada iman yang tulus dan ada iman yang nggak tulus. Nah apa nih saudara yang maksudnya dengan iman yang tulus? Nah dalam Ibrani 10 ayat 22 berkata, demikian firman Tuhan, saya bacakan. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Nah, saudara, penulis kitab Ibrani ini menganjurkan pembacanya menganjurkan kita itu untuk memiliki iman yang tulus, ikhlas. Karena dengan demikian kita bisa menghadap Tuhan. Dan kita tuh selalu bisa dimurnikan setiap hari. Nah, saudara, iman yang tulus adalah iman yang bersih dari yang jahat. Sehingga membuat seluruh tingkah laku kita itu berubah, saudara. Nah, ini merupakan warisan yang gak ternilai yang dapat diberikan oleh orang tua kepada anak-anaknya. Nah, saudara, mungkin masih bingung mengenai iman yang tulus. Jadi, kalau iman yang tulus itu, saudara, jadi imannya itu benar-benar murni ya. Jadi kita beriman kepada Tuhan itu dengan hati yang bersih. Jadi itu bukan sekedar beriman, tetapi kita juga harus mempunyai hati kita tuh harus bersih juga. Karena kalau hati kita nggak bersih, ya sia-sialah iman kita kepada Tuhan. Nah, saudara, itu adalah warisan yang kedua yang bisa kita berikan sebagai orang tua Kristen kepada anak kita. Iman dan iman yang tulus. Nah, apa yang ketiga, saudara? Warisan yang ketiga, yang gak kalah pentingnya itu, yang sangat penting juga, itu kasih karunia Allah. Dalam 2 Timotius 1 ayat 6 berkata, karena itu kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Nah, saudara, di sini Rasul Paulus mengingatkan Timotius bahwa ia telah didoakan oleh Rasul Paulus untuk memiliki kasih karunia Allah, di mana ia pernah mendapat. Jadi di mana tuh dulu tuh si Timotius itu pernah didoain sama Rasul Paulus, saudara, pernah ditumpangin tangan oleh Rasul Paulus. Nah, yang dimaksud dengan kasih karunia Allah apa, saudara? Yaitu adalah berkat anugerah dari Tuhan dalam bentuk karunia-karunia rohani, atau yang biasa juga disebut karunia Roh Kudus. Nah, dari sekian banyak karunia rohani, Timotius ini mendapatkan karunia untuk mengajarkan firman. Jadi Timotius itu mendapat karunia mengajarkan firman Tuhan itu dari neneknya dan ibunya. Nah, sehingga Rasul Paulus tuh ngingetin si Timotius, saudara, untuk menggunakan karunia tersebut untuk menolong orang lain. Dan dan juga harus mempergunakan karunia itu pada saat dia menjadi gembala bagi jemaat di Efesus. Jadi
Rasul Paulus tuh ngingetin si Timotius bahwa dia tuh dulu pernah doain Timotius, pernah tumpangin tangan ke Timotius. Itu. Jadi jangan lupa, karena Timotius itu sudah mendapatkan karunia Roh Kudus. Nah, jadi Timotius mendapat karunia rohani itu bukan hanya dari nenek dan ibunya, saudara, tetapi juga dari Rasul Paulus yang juga menjadi bapak rohaninya. Jadi sebagai bapak rohani juga bisa memberikan warisan rohani. Amin, saudara. Jadi saudara jangan berkecil hati kalau misalnya saudara, orang tua saudara belum mengenal Tuhan. Jangan kecil hati, kok orang tuaku kan belum ini loh, kok belum percaya Tuhan. That's okay, nggak apa-apa, jangan kecil hati. Kan ada kita, ada saya bisa doain. Jadi sebenarnya tuh karunia rohani itu Tuhan sudah taruh dalam setiap diri kita masing-masing. Cuman mungkin kita belum sadar, kita belum mengetahuinya. Jadi dengan kalau nanti ada Bapak rohani mendoakan itu, biar karunia itu tuh bisa keluar. Jadi istilahnya tuh potensinya itu bisa maksimal dalam diri kita. Amin, saudara. Jadi jangan kecil hati ya. Kalau yang orang tuanya belum percaya Tuhan, gimana nih saya bisa dapetin warisan rohani? Jangan kecil hati. Kita di sini ada untuk kalian. Kita ini adalah kakak-kakak rohani kalian, bapak-bapak rohani kalian. Jadi datanglah ke kita. Kita akan doakan. Amin, saudara. Nah, demikian juga seperti Timotius tadi kan ditulis. Sebenarnya Timotius itu juga papanya bukan orang yang percaya. Menurut ahli-ahli Alkitab, karena juga nggak pernah ditulis di Alkitab. Tapi tetap Timotius bisa mendapatkan warisan rohani dari neneknya, ibunya, dan dari Rasul Paulus sendiri sebagai bapak rohaninya. Nah, saudara, jadi setiap orang tua itu memang berkewajiban memikirkan kebutuhan anak-anak dan keturunannya. Itu sangat benar. Itu benar, saudara, itu nggak salah dan itu bagus. Seperti tadi juga ditulis di Amsalnya Salomo itu. Nah, dengan menyediakan warisan jasmani dan juga warisan rohani, itu akan lebih bagus lagi, saudara. Jadi jangan lupa, kalau saudara sudah bisa menyiapkan warisan jasmani itu bagus, tapi jangan lupa ada warisan rohani yang lebih bagus juga yang saudara perlu siapkan untuk anak-anak saudara sebagai bekal mereka untuk di hari-hari depan mereka, saudara. Amin. Nah, warisan rohani jauh lebih berharga. Karena apa, saudara? Tadi saya bilang, karena nggak bisa hilang, nggak bisa rusak, dan nggak bisa dicuri. Amin. Nah, Timotius tuh sudah mendapatkan 3 warisan utama dari neneknya, kemudian juga dari mamanya, dan juga sehingga Timotius tuh memiliki kemampuan untuk menjadi seorang yang percaya kepada Yesus Kristus. Bahkan berkat imannya yang kuat ini, Rasul Paulus tuh menunjuknya menjadi gembala di Efesus walaupun dia masih muda. Amin, saudara. Nah, ini itu ada jadi karena si Timothy ini mendapatkan 3 warisan rohani itu dari neneknya, dari mamanya, juga dari Rasul Paulus ini, sehingga tuh dia tuh Timotius itu tuh benar-benar ibaratnya tuh kerohaniannya itu, imannya tuh benar-benar kayak ada boosternya gitu, saudara. Sehingga dalam waktu walaupun dia masih muda, Rasul Paulus tuh udah menunjuknya menjadi gembala di Efesus. Wow, luar biasa, saudara ya. Jadi jangan remehin warisan rohani untuk anak-anak kita. Walaupun anak-anak kita masih muda, masih kecil, nanti saudara akan lihat sendiri. Ya, saya berani jamin kalau anak-anak saudara support pertumbuhan rohaninya, nanti begitu dia di usia seperti kita ini, saya sangat yakin, saudara, anak-anak kita itu pasti akan lebih hebat dari kita dalam bidang rohani dan bidang pelayanan. Amin, saudara. Mungkin level kita cuma segini nih, saudara. Mungkin nanti dia bisa, wah, kita nggak nyangka dah. Jadi itu ibaratnya seperti booster, saudara. Amin. Ini soalnya sudah
bisa dilihat dari kehidupan Timotius ini, saudara. Jadi walaupun dia masih muda, Paulus berani loh nunjuk dia menjadi gembala. Paulus itu rasul, itu posisinya tuh udah tinggi, jadi nggak sembarangan kalau menunjuk orang untuk menjadi gembala, untuk menjadi gembala loh, saudara, nggak main-main. Kalau dia nggak capable enough, Rasul Paulus nggak bakal tunjuk dia jadi gembala. Amin, saudara. Nah, melihat betapa pentingnya ketiga warisan ini, yakni iman yang tulus dan kasih karunia Allah, maka tuh setiap orang tua tuh harus memikirin nih, gimana sih caranya untuk mewariskan ketiga hal ini kepada anak-anak kita nih, gimana caranya? Nah, gimana caranya, saudara? Simple. Saudara kalau mau kasih warisan ke anak nih, mau kasih, nggak usah warisan lah. Saudara, yang sederhana aja deh. Warisan mungkin terlalu muluk atau terlalu gede gitu. Wah, saya emang nggak punya kok duit segitu banyak untuk ngasih. Ya oke lah, ini contoh aja. Saudara, kalau saudara mau ngasih sesuatu ke anak saudara atau ngasih ke orang lah, berarti saudara harus apa? Ya harus punya dulu dong yang saudara, sesuatu yang saudara mau kasih itu. Saudara mau ngasih uang ke anak saudara, berarti saudara mesti punya uang itu dulu gak? Iya dong, kalau nggak gimana cara ngasihnya uang ke anaknya? Nah, ini juga sama, saudara. Saudara mau kasih warisan rohani ke anak saudara, yang tadi berupa iman yang tulus, karunia Allah. Itu gimana caranya? Ya itu saudara itu sebagai orang tua harus punya dulu itu semua. Saudara juga harus punya iman. Amin. Saudara harus punya iman yang tulus. Saudara harus punya karunia-karunia rohani, karunia-karunia Roh Kudus. Amin, saudara. Kalau enggak, gimana saudara mau kasih? Gimana saudara mau tumpangin tangan ke anak saudara kalau saudara nggak bisa? Amin. Simple. Jadi sebelum saudara kasih ke anak saudara, saudara juga harus mempersiapkan diri saudara. Makanya penting, orang tua itu sangat penting, saudara. Kalau saudara mau melihat anak saudara seperti apa, nanti itu saudara mau anak saudara itu menjadi seperti apa nanti waktu dia besar, ya saudara harus jadilah itu dulu, contohin. Anak itu akan mencontoh kita, saudara. Amin. Jadi kita nggak usah ngajar banyak-banyak, setiap hari dia akan melihat tingkah laku kita, setiap hari dia akan mengcopy paste semua apa yang kita omongin, semua apa yang kita kerjakan. Saya juga bingung-bingung sama anak saya, saudara. Itu nggak ada yang ngajarin, nggak ada yang saya nggak pernah khusus ngajarin. Nanti kalau makan posisinya seperti ini ya, kalau makan gayanya seperti ini, gigitnya, ngunyahnya kayak gini. Terus kalau lagi duduk nonton TV di ranjang posisinya seperti ini. Enggak, saya nggak pernah ajarin anak saya. Dan dia juga, Timmy juga nggak pernah perhatiin khusus. Nah, tapi saudara itu tapi jadinya si Timmy itu, ya ampun saudara, itu mirip semua sama saya. Sampai Villa itu bilang, waduh ini copy paste-nya benar-benar ini. Sampai gaya duduk, posisi duduk, itu sama semua. Nah bayangkan saudara, kalau saudara mau kasih warisan iman kepada anak saudara, kasih warisan iman yang tulus, mau kasih warisan, kasih karunia-karunia itu, karunia Roh Kudus itu, ya saudara juga harus memiliki itu dalam kehidupan saudara. Amin. Simple. Nah, orang tua itu nggak boleh merasa cukup puas dengan menyerahkan ketiga hal ini nih kepada gereja dan berpikir bahwa gereja itu akan mewariskan ketiga hal ini kepada anak saudara. Nggak bisa, saudara. Ya sekarang bayangin saudara ke gereja itu paling hari Minggu doang kan? Ya oke lah, taruh misalnya ada kebaktian di tengah minggu, atau ada komsel, ada ya apalah, ada doa-doa gitu. Kalau digabung-gabungin paling seminggu berapa jam sih? 6 jam, 8 jam. Sedangkan satu minggu itu, satu hari itu 24 jam, satu minggu itu 7 hari. Saudara hitung aja satu minggu udah berapa jam. Tapi kalau cuman saudara mengandalkan gereja untuk memberikan ketiga warisan ini kepada anak saudara yang hanya ketemu itu maksimal paling cuma 8 jam selama seminggu, itu nggak bakal cukup, saudara. Jadi harus dirubah pikirannya, nggak boleh mengandalkan gereja untuk memberikan ketiga warisan rohani ini kepada anak saudara, karena itu nggak bakal cukup. Nah,
kita orang tua tuh memiliki waktu dan peluang yang lebih banyak sama anak kita. Jadi ya itu seperti yang saya bilang tadi, nggak usah khusus-khusus anak kita tuh, ayo perhatiin papi ya. Kalau papi lagi makan, seperti saya bilang tadi, nggak usah khusus-khusus dibilang gitu juga. Itu pasti karena waktu kita tuh banyak sama keluarga kita, pasti semua diserap. Amin, saudara. Nah, saya juga menyadari sih. Jadi nggak sedikit juga sih orang tua Kristen yang ternyata tuh masih memiliki pasangan, memiliki istri, memiliki suami itu yang masih belum percaya pada Tuhan. Nah, ini sama seperti orang tuanya Timotius ini, saudara. Tetapi jangan kecil hati, sekali lagi saya bilang. Kalau kita ngelihat kehidupan keluarganya si Timotius ini, di mana mama dan neneknya itu berhasil mewariskan iman kepada Timotius, maka saya pribadi juga percaya dan optimis bahwa kita semua juga sanggup melakukannya. Amin, saudara. Amin. Nah, hanya yang perlu ditegaskan, jadi kelebihannya dari keluarga Timotius ini yang perlu ditegaskan tuh, itu adalah neneknya, ibunya itu ialah orang-orang Yahudi yang sudah terbiasa mewajibkan anak-anaknya untuk membaca Taurat. Dari usia Timotius itu kecil, nah sehingga ketika dia dewasa, dia tuh udah hafal Taurat. Jadi ya kelebihannya cuma itu aja, karena orang Yahudi itu kan memang udah terbiasa seperti itu polanya. Nah, kalau saudara mau ngikuti pola seperti itu juga bagus, saudara. Saya jamin anak saudara pasti akan bisa hafal tuh firman Tuhan. Tapi kan tujuannya kan bukan untuk menghafal firman, saudara. Amin. Bukannya dihafal, tapi dimengerti, dihayati, dimengerti. Amin, saudara. Setiap orang tua Kristen tuh harus mempersiapkan 3 warisan ini yang harus dibagikan kepada anak cucu kita. Amin, saudara. Sehingga semua keturunan kita ini dapat diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Nah, setiap orang tua tuh harus mengajak anak-anaknya tuh membaca firman setiap hari. Itu udah mutlak, saudara. Harus setiap hari ajak anak kita tuh baca firman. Nah, itu seperti yang tadi bilang tadi. Kalau saudara suruh anak saudara baca firman, tapi kalau anak saudara lihat saudara nggak pernah baca firman, nanti dia akan mikir, lah, papa gua aja, mama gua nggak pernah baca firman, kok dia suruh gua baca firman? Jangan heran kalau nanti anak saudara ya nggak bakal baca firman. Jadi saudara harus tunjukkan, saudara harus jadi teladan buat anak-anak saudara. Jadi apa yang dia lihat, kita tuh bisa memberikan teladan buat mereka. Nah, bagi anak-anak yang muda nih, yang masih belum married, nah ini adalah bekal, pesan ini adalah bekal untuk kalian juga. Nanti kalau kalian berkeluarga, kalian bisa melakukan hal ini sama anak-anak kalian. Amin. Amin. Yang masih single? Oke. Nah, jadi setiap orang itu juga harus menginvestasikan waktu kepada anak-anaknya itu untuk berdiskusi tentang firman setiap hari. Dan juga senantiasa membawa anak-anaknya itu untuk beribadah dan melayani di gereja. Jadi ini penting, saudara. Jadi untuk memberikan warisan yang tadi itu 3 hal itu, memberikan warisan rohani itu caranya itu harus baca firman, ajak anak kita baca firman setiap hari, dan itu bawa anak-anak kita untuk ke gereja, untuk melayani di gereja, untuk tertanam di gereja. Amin. Biasakan setiap minggu, ya pertama-tama emang mesti dibiasain dulu. Pertama-tama it's okay, itu adalah merupakan suatu kebiasaan. Tiap minggu udah kebiasaannya ke gereja, tapi itu adalah hal yang baik. Pertama-tama mungkin karena kebiasaan dulu. Saudara, tapi nggak apa-apa, itu kebiasaan yang baik. Karena setelah kita terbiasa, nanti dengan sendirinya tuh, dengan terbiasa, kita akan menemukan apa ya, istilahnya tuh klik. Suatu saat anak kita tuh pasti akan klik, oh ini nih, ini patternnya seperti ini. Jadi kalau dia ngerti sendiri nanti, saudara. Nanti kalau tiba-tiba nanti kita ya nggak ke gereja, nanti ya udah biasa ke gereja ya malah berasa nggak enak sendiri. Nah, jadi itu, saudara, firman Tuhan pada sore hari ini mempersiapkan warisan jasmani itu baik dan bagus, tetapi ada satu warisan lagi yang lebih penting, yaitu warisan rohani. Jadi setiap orang tua
jangan hanya sibuk untuk mempersiapkan warisan jasmani, tapi warisan rohani mereka lupa untuk anak-anaknya. Nah, untuk memberikan warisan rohani kepada anak yang nggak ada cara lain, yaitu orang tua itu harus punya dulu ketiga hal tadi yang akan diwariskan kepada anak-anaknya. Amin, saudara. Amin. Dan saya percaya biarlah firman ini dapat menjadi berkat untuk kita. Nanti saudara bisa renungkan lagi di rumah. Mungkin kata-kata saya terbatas, tapi saya yakin percaya Roh Kudus itu nggak terbatas, saudara. Jadi kalau nanti saudara ada waktu, saudara bisa ulang-ulang lagi khotbah saya, saudara bisa renungin lagi, saudara bisa baca ayatnya. Nanti Roh Kudus bisa berbicara langsung pada hati saudara. Amin. Oke, firman Tuhan pada sore hari ini selesai. Mari saya ajak saudara untuk bangkit berdiri. Saya mau ajak saudara untuk berdoa pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu pada sore hari ini, di mana mengajarkan Tuhan kepada kami sebagai orang tua, sebagai anggota keluarga, di mana penting untuk mempersiapkan warisan rohani yang baik pada anak-anak kami, Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, mulai saat ini kami akan berubah, kami akan memberikan suatu bekal rohani yang baik, bekal rohani berupa iman yang tulus, dan juga karunia-karunia dari karunia-karunia Allah pada anak-anak kami. Terima kasih Tuhan, dan kami akan berusaha mempersiapkan itu. Dan oleh karena itu Tuhan Yesus, hamba berdoa untuk setiap orang tua di tempat ini Tuhan. Biarlah Tuhan Kau memberikan mereka Tuhan hikmat daripadamu Tuhan dalam mendidik anak Tuhan. Biarlah Tuhan Kau berikan hikmat Tuhan. Biarlah Tuhan yang mereka lakukan, mereka dapat memberikan contoh yang baik buat anak-anak, yang dapat memberikan teladan yang baik buat anak-anak mereka Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu pada sore hari ini, dan kami juga berdoa Tuhan, hamba-Mu berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada Tuhan, yang sedang sakit, biarlah Kau mau sembuhkan Tuhan, yang sedang dalam masalah, Kau memberikan jalan keluar Tuhan. Kau senantiasa Tuhan berikan mereka anak-anak-Mu kekuatan Tuhan, sukacita, damai sejahtera-Mu Tuhan dimanapun mereka berada. Dalam nama Tuhan Yesus Kau sertai Tuhan. Terima kasih karena kami tahu Tuhan, nggak ada satu hal pun yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap pencobaan yang kami hadapi, setiap tantangan kami hadapi, nggak akan melebihi daripada kekuatan kami. Amin. Terima kasih. Kami percaya itu Tuhan Yesus. Terima kasih, kami akan selesai pada sore hari ini. Dan kami percaya Tuhan, hamba-Mu terbatas, biarlah Roh Kudus yang akan menyempurnakan firman-Mu, sehingga Roh Kudus dapat berkata-kata dalam hati setiap kami ya Tuhan. Terima kasih. Mengucap syukur kepada-Mu pada sore hari ini. Mari saudara, kita akan selesai. Saya ajak saudara untuk mengangkat tangan saudara, dan kita akan terima berkat dari Tuhan. Biarlah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali yang kedua. Haleluya. Amin. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Dan minggu ini adalah minggu pertama. Kita akan mengadakan sakramen perjamuan kudus. Saya ajak saudara untuk menyiapkan roti dan anggur. Saya akan berikan saudara waktu untuk mempersiapkan roti dan anggur saudara. Dan kita akan mengadakan sakramen perjamuan kudus. Oke, mari kita berdoa sekali lagi. Bapa, terima kasih untuk pengorbanan-Mu di atas kayu salib Tuhan. Kami percaya pengorbanan-Mu itu tidak sia-sia. Kami percaya Tuhan, kuasa darah-Mu masih sama Tuhan dulu sampai sekarang dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kami akan memulai sakramen perjamuan kudus ini. Biarlah Kau urapi setiap kami. Terima kasih, haleluya, amin. Mari kita angkat mari kita angkat roti di tangan kanan saudara. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang
diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti ini bersama-sama. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya." Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita minum cawan ini bersama-sama. Amin. Terima kasih Bapa. Saudara, melalui momen ini Tuhan, kami dapat selalu mengingat Tuhan pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Karena kami percaya Tuhan, kuasa-Mu Tuhan, kuasa darah-Mu Tuhan dulu, sekarang dan sampai selama-lamanya tetap sama. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Terima kasih, dalam nama Tuhan kami berdoa, haleluya, amin. Ku mau hidup bagimu, hati yang hancur Kau jadikan baru, sempurna bagimu. Yesus teladanku, ku mau hidup sepertimu, hati yang baru seperti yang Kau mau, sempurna bagimu. Ku angkat tanganku dan berseru, Yesus tujuan hidupku. Ku angkat tanganku dan berseru, Yesus tujuan imanku. Yesus teladanku, ku mau hidup sepertimu, hati yang baru seperti yang Kau mau, sempurna bagimu. Ku angkat tanganku dan berseru, Yesus tujuan hidupku. Ku angkat tanganku dan berseru, Yesus tujuan imanku. Yesus tujuan hidupku. Ku angkat tanganku dan berseru, Yesus tujuan imanku. Ku angkat tanganku dan berseru, Yesus tujuan imanku. Ku angkat tanganku dan berseru,
Yesus tujuan imanku.